Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa. Ya, pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 16.833 rupiah, sudah meninggalkan level 16.900-an. Indikator perdagangan lainnya, pemirsa, nilai tukar rupiah menguat di perdagangan Rabu di tengah sentimen Presiden Amerika Serikat Donald Trump menarik kembali ancaman tarif ke negara sekutu Eropa. Nilai tukar rupiah di pasar spot masih mampu mempertahankan penguatan hingga Kamis siang di level 16.903 per dolar Amerika atau menguat di 0,19% dibandingkan penutupan hari sebelumnya. Di mana sebelumnya rupiah sudah dibuka menguat di 0,18% di level 16.900 rupiah per dolar Amerika. Sementara indeks dolar Amerika di Kamis pagi tadi relatif stabil di level 98,762 setelah di Rabu ditutup naik tipis di 0,12% di 98,761. Dari sentimen eksternal, pemirsa, pergerakan rupiah dipengaruhi pasar global cenderung lebih tenang setelah Presiden Amerika Donald Trump meredakan tensi kebijakan, menarik kembali ancaman tarif dan menegaskan tidak akan mengambil Greenland dengan kekuatan. Sementara itu, penguatan rupiah juga ditopang oleh komitmen Bank Indonesia yang menyatakan arah bauran BI di awal 2026 fokus terhadap stabilitas nilai tukar rupiah yang saat ini terus mengalami depresiasi hingga ke level terlemah di sepanjang sejarah. Langsung saja kita akan update, pemirsa, seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa. Ya, pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 16.833 rupiah sudah meninggalkan level 16.900-an. Kemudian terhadap euro di 19.875 rupiah. Kemudian terhadap pound sterling di 22.676 rupiah dan yen Jepang di 106,31 rupiah. Ke informasi komoditas, pemirsa, harga batubara melemah usai naik 3 hari beruntun di tengah makin masifnya penggunaan EBT di belahan dunia Eropa. Harga emas koreksi usai catat rekor tertinggi baru setelah Trump melunak terkait tarif dan pengalihan Greenland. Sementara harga minyak menguat tipis dibayangi manuver baru pasukan dari Venezuela ke Amerika Serikat. Harga batu bara turun setelah menguat 3 hari beruntun di 1,43%. Harga batu bara di pasar ICE Newcastle untuk kontrak pengiriman Februari ditutup di 109,35 dolar Amerika per ton, melemah 0,55%. Harga batu bara melemah di tengah transisi ke sumber energi baru terbarukan makin masif. Bloomberg News mengabarkan data lembaga riset Ember melaporkan angin dan matahari menyumbang sekitar sepertiga dari pembangkitan listrik di Eropa tahun lalu. Lebih tinggi dari energi fosil dengan kontribusi 29%. Harga logam mulia bergerak melemah di perdagangan Kamis pagi seiring meredanya ketegangan geopolitik global dan berkurangnya permintaan aset safe haven. Setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump melunakkan sikapnya terkait ancaman tarif terhadap Uni Eropa dan rencana penguasaan Greenland. Melansir Reuters, harga emas spot turun 0,8% di level 4.799,79 dolar Amerika per troy ounce setelah sehari sebelumnya mencetak rekor tertinggi sepanjang masa di 4.887,82 dolar Amerika per troy ounce. Harga minyak dunia menguat tipis seiring kombinasi sentimen geopolitik, sinyal permintaan global yang membaik, serta manuver baru pasokan dari Venezuela ke Amerika Serikat. Mengacu data definitif di Kamis pagi pukul 10:10 waktu Indonesia Barat, harga minyak Brent tercatat di 65,33 dolar Amerika per barel, naik tipis dibandingkan penutupan sebelumnya. WTI Amerika di 60,75 dolar Amerika per barel. Pergerakan harga ini memperpanjang tren penguatan terhadap sepekan terakhir. Berbagai sumber, IDX Channel.
Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI menguat di 0,24% di level 77,92 dolar Amerika per barrel. Nikel juga menguat di 1,17% di 20.318 dolar Amerika per metrik ton. Emas menguat di 1,26% di level 4.364 dolar Amerika per troy ounce. CPO menguat di 0,17% di level 3.916 ringgit Malaysia per tonnya. Informasi emiten pemirsa, investor asing Treasure Global Investment Limited bermanuver di saham PT Bumi Resources Tbk atau Bumi dengan melakukan aksi penjualan, di mana aksi penjualan ini melanjutkan langkah penjualan yang dilakukan Cendong Investment Corporation sebelumnya. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, dalam laporan kepemilikan saham, Treasure Global Investment Limited menyampaikan telah menjual 18,19 miliar saham PT Bumi Resources Tbk atau BUMI di 19 Januari 2026. Transaksi ini dilakukan dengan harga Rp380 per saham, sehingga nilai transaksi mencapai Rp6,91 triliun. Merujuk data BEI, total nilai transaksi perdagangan saham Bumi di 19 Januari 2026 mencapai Rp9,32 triliun atau 26,1% dari nilai transaksi harian keseluruhan pasar yang mencapai Rp35,74 triliun. Tujuan transaksi restrukturisasi pemegang saham. Setelah transaksi saham tersebut, kepemilikan saham Bumi oleh Treasure Global Investment Limited merosot dari 30 miliar saham yang setara dengan 8,08% hak suara menjadi 11,8 miliar saham atau setara dengan 3,18% hak suara. Langkah penjualan saham Bumi oleh Treasure Global Investment Limited melanjutkan aksi jual yang lebih dulu dilakukan oleh Cendong Investment Corporation. Aksi divestasi atau pelepasan saham Bumi dilakukan Cendong Investment Corporation sepanjang 23 Desember 2025 hingga 8 Januari 2026. Cendong Investment Corp menjual 3.713.353.900 saham Bumi dengan total nilai transaksi Rp1,52 triliun. Merujuk data Kustodian Sentral Efek Indonesia per 20 Januari 2026, pemegang saham Bumi dengan porsi di atas 5% atas nama Make Energy Hong Kong Limited dan UBS Switzerland AG dengan kepemilikan masing-masing 48,78% dan 5,1%. Berbagai sumber, IDEX Channel. Secara teknikal di sepanjang perdagangan hari ini saham Bumi mengalami koreksi yang cukup dalam pemirsa dan masih mendominasi nilai transaksi di sesi pertama siang tadi. Apakah ini juga transaksi jual atau justru beli? Nanti kita akan coba singgung juga di pembahasan hari ini. Secara teknikal saham Bumi secara intraday hari ini melemah di atas 10% pemirsa. Kita akan coba lihat di pembukaan sesi pertama pada pagi tadi di 390 pada pukul 15 menit pasca pembukaan saham Bumi menguat ke 396. 11.30 mengalami koreksi yang cukup dalam ke 358. Pada penutupan sesi pertama pada siang tadi, pelemahan terbatas ke 368 dan pembukaan sesi kedua melanjutkan pelemahan ke 366. Saat ini saham Bumi melemah di 9,33%, intraday sempat melemah di atas 10% dan berada di level Rp350 per sahamnya. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pergerakan saham Bumi dalam beberapa bulan terakhir usai mengalami penguatan signifikan pemirsa. Di perdagangan hari ini saham Bumi kembali mengalami koreksi yang cukup dalam. Dan ini merupakan koreksi harian terdalam di beberapa waktu terakhir. Di Juli masih diperdagangkan di level 100-an, hingga September lebih cenderung tertekan. Oktober, November, Desember, hingga di Januari sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan. Dan di perdagangan hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam. Dari sisi valuasi pemirsa dengan beberapa indikator yang ada, kita akan coba lihat dari posisi
Price to earning ratio-nya di 201,39 kali, PSR 5,96 kali, dan PBV masih di atas 1 kali, 5,26 kali, dan PCFR di 61,54 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk